Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang karomah Kyai As'ad hanya dengan songkok bisa melawan pesawat dan tank milik penjajah. Sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia gencar melawan gempuran penjajah, kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia dari hasil perjuangan. Dari kalangan santri dan para kiai pun turut berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Salah satunya ialah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Sukorjo, Situbondo, Jawa Timur, yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Kiai Haji Raden As'ad lahir di Mekah. Ayahnya bernama Ibrahim atau dikenal dengan Kiai Haji Samsul Arifin, dan ibunya bernama Siti Maimunah. Silsilahnya, Kiai Haji Raden As'ad merupakan keturunan bin Dereh Saud atau Tumenggung Tirtonegoro, Bupati Sumeneb. Sedangkan bin Dereh Saud merupakan keturunan dari Pangeran Ketandur, cucu dari Sunan Kudus. Kiai As'ad adalah salah satu pejuang yang membentuk barisan pelopor. Anggotanya adalah orang-orang dari Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, dan Pulau Madura. Uniknya barisan pelopor ini tidak hanya dari kalangan santri saja, melainkan dari kalangan penjahat. Mereka yang tergabung dengan pelopor dari berbagai kalangan dididik oleh Kiai As'ad untuk mempunyai jiwa nasionalisme dalam membela negara. Kiai As'ad berjuang dalam mengusir Belanda melawan Jepang dan menumpas gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Kiai As'ad dikenal sebagai sosok kiai yang sakti mandraguna. Selain beliau alim, beliau juga mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Pada saat penjajah kembali ke Indonesia, mereka telah menyiapkan titik strategis untuk dihancurkan. Seperti yang telah diketahui oleh penjajah, Indonesia mempunyai kiai-kiai sakti yang dianggap menjadi penghalang. Pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai As'ad, beliau menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah atau bantuan songkok. Songkok hitam tersebut diletakkan di halaman pesantren. Selain itu, menyuruh santrinya memagari pesantren dengan benang. Sebelum digunakan, songkok dan benang tersebut telah dibacakan hizib oleh Kiai As'ad. Dan bisa ditebak, pesawat penjajah yang telah memutari pesantren Kiai As'ad tidak bisa menemukannya. Bukan hanya pesawat, tank tempur milik penjajah juga tidak bisa menemukan di mana titik pesantren Kiai As'ad. Pada hari berikutnya, Kiai As'ad menyuruh seorang santri meletakkan songkok tersebut di tengah hutan. Kemudian santri tersebut pergi dan meletakkan songkok di tengah hutan sesuai petunjuk Kiai As'ad. Benar saja, selang beberapa saat penjajah kembali melacak keberadaan Kiai As'ad. Pada saat itu penjajah melihat bangunan pesantren yang berada di tengah hutan. Akhirnya penjajah membordir pesantren tersebut dengan luluh lantak.
Esok harinya, Kiai As'ad kembali menyuruh santrinya tersebut kembali ke tengah hutan untuk mengambil songkok tersebut. Sesampainya di tengah hutan, tempat songkok yang semula diletakkan santri tersebut terkejut. Hutan yang semula rindang menjadi porak-poranda telah dibombardir oleh penjajah. Santri tersebut pun bertambah heran, karena songkok yang ditinggal di tengah hutan tersebut tetap utuh berada di tempatnya, tidak lusuh. Melalui kisah ini, kita dapat belajar dari para ulama, kiai dalam berjuang mendirikan bangsa ini. Tidak hanya dibekali akal, pikiran, dan kekuatan fisik, melainkan juga mujahadah kepada Allah baik melalui tirakat maupun hizib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.